Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Teso berteriak kalau Hyoma dari tadi cerewet gak jelas. Persetan sama Kurotaki dan armamen. Ini urusanku denganmu. Teso bilang dia tidak berpura-pura baik. Bahkan mukanya juga tidak cocok sebagai orang baik. Jangan berasumsi seenaknya. Aku beneran tidak peduli kamu dari Kurotaki atau aku dari armamen. Aku beneran menganggapmu temanku. Teso bilang mereka cukup berduel saja. Hyoma tetap kesal dan tetap berpikir kalau Teso ini meremehkannya. Dia langsung maju lagi, melompat tinggi, dan bikin Teso kembali jatuh ke tanah. Hyoma menupuk badan Teso dan terus memukuli Teso yang bertahan dengan melindungi mukanya. Lalu Teso menarik badan Hyoma mendekat dan membenturkan kepala ke muka Hyoma. Satu tinju keras juga menghajar muka Hyoma. Kali ini leader Kurotaki itu sampai berlutut ke tanah. Teso bilang tidak ada aturan yang melarang member Kurotaki berteman dengan member armamen. Teso juga ngomong agar Hyoma jangan terlalu kaku jadi orang. Hyoma diam. Kenangannya kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Diperlihatkan Hyoma bersama Sato dan beberapa teman lainnya. Tampak Hyoma lebih ceria. Dua orang selain Sato mulai sering minjam uang dan Hyoma selalu ngasih karena berpikir untuk menolong teman sendiri. Sampai suatu hari Hyoma menolak dan malah dipukuli. Bahkan dua orang itu membawa teman-teman lain yang murid SMA kepada Hyoma dan bilang bisa meminta uang ke Hyoma. Karena menolak, Hyoma langsung dikeroyok begitu saja. Dia coba melawan dan bisa mengajar dua orang, tapi akhirnya tetap game babak belur dan terkapar. Saat hampir pingsan, Hyoma mendengar suara lain yang berteriak. Saat dia mendongak, terlihat dua orang berseru marah karena merasa rombongan SMA sedang membuli anak SMP. Dua orang itu berambut aneh. Setelahnya, Hyoma selalu melawan saat dipalak. Dia juga baru tahu kalau satu juga jadi korban pembulian. Lalu Hyoma lanjut ke SMA Kurosaki dan satu ke SMA Kawada 2. Di situ Hyoma jadi tahu kalau dua sekolahan itu tergabung di aliansi Kurotaki. Hyoma juga ketemu dua orang yang menolongnya waktu itu, yaitu Maruken dan Kakuken, dua leader Kurotaki generasi 1. Sejak itu Hyoma berjanji melindungi aliansi Kurotaki. Dia terus-terusan bertarung demi organisasi tersebut. Sampai akhirnya kemampuan Hyoma diakui dan dijadikan salah satu leader Kurotaki di era Nakajima. Hyoma berteriak ke Teso agar jangan sok tahu tentang perasaannya. Teso jawab, memang dia tidak tahu soal memahami perasaan orang lain. Shota berceletuk kalau itu karena Teso memang tolol. Teso tidak bisa membantahnya. Dia bilang tidak ada orang yang bisa saling paham perasaan orang lain. Tapi menurutnya ada satu cara, yaitu setelah saling bertukar pukulan. Mungkin itu cara yang bodoh, tapi itulah yang kuyakini, saut Teso. Hyoma, Akira, dan Kim tertegun mendengarnya. Shota bilang kalau Teso tidak sedang membual, karena memang aslinya Teso ini bodoh. Orang bodoh memang tidak bisa disembuhkan. Tapi tidak masalah, akan kuhajar kamu, kata Hyoma. Lalu Teso maju menyerang bersamaan dengan Hyoma. Keduanya saling berbalas pukulan dengan kuat. Baik Teso maupun Hyoma sama-sama kena. Teso maju dengan pukulan kanannya, sedangkan Hyoma melarikan kaki kirinya. Dua serangan masuk dan bikin keduanya sama-sama terjatuh ke tanah. Teso mengejek tendangan Hyoma sudah melemah. Yang diajak berteriak kesal, mengingat sebelumnya Teso mengatakan tidak penting kalau dia member armamen. Padahal jelas Kurotaki dan armamen itu musuhan. Lalu maju Shota ke depan. Shota bilang memang benar. Bagi mereka, armamen itu sama pentingnya dengan Kurotaki bagi Hyoma. Tapi, kebanggaan kami pada armamen berbeda dengan kebanggaanmu pada Kurotaki. Yang kami lindungi bukan reputasi organisasi, tapi kebebasan kami dan juga demi melindungi teman-teman kami, kata Shota. Semua terdiam mendengarnya. Lalu Shota nanya, apa yang Hyoma ini sebenarnya lakukan? Apa yang ingin Hyoma lindungi? Tapi mereka tidak menyadari ada beberapa langkah kaki mendekat ke lapangan. Lalu satu orang ditendang sampai menggelinding ke bawah dan mendarat di lapangan. Semua menoleh.
Hyoma baru nyadar kalau orang yang tergeletak itu adalah Sato. Disusul muncul beberapa orang lainnya. Akhirnya ketemu juga kamu, hey Black Panther. Kalian juga, para armamen sialan. Hyoma mengenalinya sebagai rombongan yang dia hajar sebelumnya, alias ex-rombongannya Ajira. Akira dan Kim bingung, siapa orang-orang yang baru datang itu? Sedangkan Sota nanya ke Hyoma, kenapa ada orang lain yang datang? Padahal kesepakatannya, tempat ini cuma diketahui oleh 4 orang saja. Hyoma menoleh ke Sato yang terkapar dan curiga Satolah yang membocorkan lokasi lapangan ini. Teso juga bingung, siapa orang-orang itu? Akira merasa situasinya jadi gawat. Dia nanya ke Kim, apa mereka harus ikut membantu? Kim ngomong agar mereka melihat situasinya terlebih dulu. Sota nanya ke Hyoma, apa mereka ini orang-orang yang ingin Hyoma lindungi? Yang ditanya seperti tertampar oleh kenyataan. Kurotaki yang dia banggakan malah berisi banyak orang yang bertindak pengecut seperti ini. Teso ngomong tidak tahu situasinya, tapi jelas menduga rombongan ini datang buat mengganggu. Sota menyaut, tidak perlu mikir macam-macam. Cukup bersiap buat menghajar mereka semua. Situasi jadi lebih tegang. Rombongan orang yang baru datang sudah maju dan segera mengepung di depan Sota. Teso mengajak taruhan Sota, siapa yang bisa ngalahin lawan lebih banyak. Sota mengingatkan kalau kondisi Teso sudah babak belur. Tapi yang dinasihati malah bilang kalau stamina dan ketangguhannya unlimited. Cuma baru beberapa langkah saja, Teso langsung oleng dan jatuh ke tanah. Orang-orang menertawakan Teso yang dianggap sok kuat saja. Sota nanya apa Teso baik-baik saja. Dan dijawab kalau dia cuma tidak menduga cederanya lumayan. Tapi mengejutkannya, Teso memanfaatkan posisi di bawah buat meraup segenggam tanah dan melemparkannya ke muka orang-orang di depannya. Saat orang-orang itu terpaksa menutup mata, Teso langsung menghajar salah satunya dengan keras. Teso diteriaki licik, tapi dia dengan suara keras membalas kalau pihak yang keroyokan tidak berhak mengatai orang lain curang. Sota pun ikut maju menghajar. Terjadilah 2 lawan banyak orang. Sedangkan di belakang, Hyoma masih diam saja. Perasaannya campur aduk melihat tingkah member Kurotaki yang tidak terhormat ini. Mengejutkannya, beberapa orang langsung mendekat dan Hyoma pun kena hajar juga. Teso yang melihat hal itu ingin menolong, tapi lawan di dekatnya cukup banyak, bikin dia kerepotan. Ternyata Hyoma dibenci karena dianggap sok paling tahu dan paling benar tentang Kurotaki. Apalagi suka menghukum siapa saja yang dianggapnya salah. Kali ini rombongan itu berniat membalas semua perlakuan Hyoma. Dan jadilah si Black Panther dipukuli banyak orang. Sota mengingatkan Teso agar fokus ke depannya dan jangan memikirkan Hyoma karena itu urusan internal mereka. Teso paham hal itu, lalu Sota berceletuk kenapa dia dan Teso selalu bertengkar. Teso ngomong dia juga sudah lupa. Kedua member armamen itu menoleh ke arah kawanan di depan mereka. Teso bingung kenapa kelihatannya musuh masih banyak saja. Meski kelelahan, tapi keduanya tetap maju tanpa ragu, menyerang siapapun yang bisa dijangkau dengan tangan dan kaki mereka. Sementara Hyoma sudah tambah babak belur. 1 orang memeganginya dari belakang, sehingga 1 orang yang lainnya bisa dengan gampang menghajar Hyoma. Tahu-tahu Sato bangkit lagi dan membantu Hyoma. Tapi kondisi Sato yang sudah babak belur tidak berdampak apapun. Teso dan Sota masih berdiri tegak meski napas mereka semakin ngos-ngosan. Tahu-tahu 1 orang terlempar dari belakang mereka. Ternyata Hyoma memutuskan buat melawan. Hyoma bilang kalau orang-orang ini tanggung jawabnya. Belum Teso menjawab, dari arah belakang kerumunan terdengar keributan. Rupanya Akira dan Kim memutuskan buat ikut membantu. Teso bingung siapa 2 bocah SMP itu. Sota bilang mungkin bocah-bocah yang terpengaruh sama kebodohan Teso. Lalu mereka pun kembali maju buat menyelesaikan keributan itu. Tak berapa lama Teso dan Sota sudah duduk kelelahan. Ada juga Hyoma yang membantu Sato berjalan. Sota mengingatkan kalau Hyoma masih akan berurusan dengan orang-orang itu karena sama-sama di Kurotaki. Hyoma bilang kalau hal itu memang harus dia lalui. Dia juga minta maaf ke Sato karena jadi terlibat. Begitupun pada Teso. Lalu Hyoma nanya apa maksud perkataan Teso tentang jangan jadi orang yang kaku. Teso pun menjawab kecintaan pada organisasi itu memang penting. Tapi bisa saja ada beberapa oknum yang berusaha merusak organisasi tersebut. Jadi, mereka harus bisa melihat segala hal dengan tenang
bukan dengan emosi. Yoma terdiam, lalu dia pamit buat pergi sambil berkata, tidak akan berurusan dengan Teso lagi. Jangan begitu. Kamu masih harus ngajarin aku main dart bro, seru Teso sambil tertawa. Setelah Hyoma dan Sato menjauh, Shota tiba-tiba ingat kalau perselisihannya dengan Teso dikarenakan Teso memukul duluan di hari pertama mereka ketemu. Teso tahu bersujud minta maaf dan bilang kalau waktu itu dia kebawa emosi. Shota tersenyum dan bilang lupakan saja masalah tersebut. Teso pun meraih ke balik jaketnya tapi tidak menemukan rokok. Shota membagi rokok miliknya dan mereka pun ngudut bareng. Baru Teso ingat ada dua bocah SMP di dekatnya. Dia bertanya siapa mereka. Akira dan Kim memperkenalkan nama mereka masing-masing. Lalu dengan yakin bilang kalau mereka akan jadi member armamen juga. Shota tertawa karena dulu dia bertingkah seperti Akira dan Kim ini. Perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago